Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi mengenai konfigurasi elektron, tetapi berdasarkan kulitnya. Adapun kompetensi dasarnya sama seperti pertemuan lalu, akan tetapi yang membedakannya adalah konfigurasi elektron ini berdasarkan orbital. Tujuan pembelajarannya. Hari ini kita akan membahas prinsip dan aturan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan orbitalnya. Dan setelah kita tahu mengenai prinsip dan aturannya, maka kita akan dapat menuliskan konfigurasi elektron tersebut berdasarkan orbitalnya. Pengetahuan tentang bilangan-bilangan kuantum itu khususnya tentang kulit, subkulit, orbital, dan jumlah elektron serta energi orbital merupakan dasar dari penyusunan konfigurasi elektron. Maka konfigurasi elektron ini akan menggambarkan susunan elektron-elektron pada orbital-orbitalnya dalam suatu atom. Ada 3 aturan pengisian elektron-elektron ke dalam orbital-orbitalnya. Yang pertama ada prinsip Aufbau, kemudian ada kaidahan, dan larangan Pauli. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah prinsip Aufbau. Prinsipnya yang pertama, elektron-elektron akan mengisi orbital dimulai dari tingkat energi terendah, kemudian tingkat energi yang lebih tinggi. Maka dari itu, kita harus bisa membedakan manakah yang merupakan tingkat energi yang lebih rendah atau mana yang lebih tinggi. Yang kedua, terdapat aturan tambahan, yaitu aturan N+L, kulit dan subkulitnya. Yang pertama, jika nilai N+L itu sama, orbital yang memiliki energi lebih rendah adalah orbital dengan bilangan kuantum utama yang lebih kecil. Contohnya, kita akan membandingkan manakah yang lebih rendah, manakah yang lebih tinggi antara 2P, 3S, 3P, dan 4S. Terlebih dahulu kita akan menghitung nilai dari N+L. 2P, 3S, 3P, dan 4S. Kita hitung masing-masing. Untuk 2P, jadi 2 plus 1 sama dengan 3. Untuk 3S, 3 plus 0. Untuk 3P, 3 plus 1. 4S, 4 plus 0. Dari sini kita akan melihat nilai N+L yang sama adalah 2P 3S dan 3P 4S. Maka kita kembali lagi ke pernyataan ini. Jika nilai N+L-nya sama, orbital yang memiliki energi lebih rendah adalah yang memiliki bilangan kuantum utama yang lebih kecil. Bilangan kuantum utama berarti yang ini. Maka bisa disimpulkan kalau 2P itu lebih rendah dari 3S, sedangkan 3P itu lebih rendah dari 4S. Seperti itu. Bagaimana jika nilai N+L-nya berbeda? Maka aturannya adalah orbital yang memiliki energi lebih rendah adalah orbital dengan jumlah N+L-nya lebih kecil.
Contohnya kita akan bandingkan antara 4S dengan 3D. 4S berarti nilai N plus L-nya 4 plus 0. Kemudian untuk 3D, 3 plus 2. Jadi 5. Maka 4S energinya lebih rendah daripada 3D. Maka urutan kenaikan tingkat energinya bisa dituliskan sebagai berikut. 1S dimulai dari yang paling kecil tingkat energinya. Dimulai dari kulit pertama orbital S. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S. Urutannya seperti itu. Jadi kalau kita buat alur tanda panahnya itu seperti ini. Dimulai dari 1S terlebih dahulu, kemudian diisi ke 2S, kemudian 2P akan terisi, masuk ke 3S, 3P 4S, kemudian 3D 4P 5S, kemudian diisi elektronnya ke 4D 5P 6S. Seperti ini urutan-urutannya. Jadi dalam pengisian atau penulisan konfigurasi elektron berdasarkan orbitalnya, silahkan mengikuti alur ini. Karena ini sudah diurutkan berdasarkan tingkat energinya. Ini yang terakhir. Yang kedua, setelah mengetahui prinsip Aufbau, kemudian kita akan mempelajari tentang kaidah Hahn. Bila dalam suatu subkulit masih ada orbital yang kosong, maka orbital lain dalam subkulit tersebut tidak akan terisi penuh. Jadi untuk kaidah Hahn ini berbicara tentang penuh atau setengah penuh. Contohnya, jika diberikan ada 2P6, ini sudah ada elektronnya ya, dan 2P3. Kita gambarkan terlebih dahulu orbital untuk P. Untuk orbital P, sebelah kiri kita akan isi dengan 2P6, sebelah kanan dengan 2P3. Pengisian elektron ini dimulai dari spin searah terlebih dahulu. Maka kalau diberikan 6 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk 2P3 berarti 1, 2, 3. Nah, karena di sini sudah penuh dengan 6 elektron, tidak bisa lebih dari ini, maka orbital ini disebut dengan orbital yang penuh. Sedangkan ini adalah orbital setengah penuh. Kemudian untuk pengisian cara lain itu tidak akan stabil jika arahnya tidak searah terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Apabila kita menggambarkannya seperti ini stabil. Tetapi kalau kita gambarkan seperti ini tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena
pengisian elektronnya harus dimulai dari yang searah terlebih dahulu. Seperti itu untuk kaidah Han. Yang terakhir adalah tentang larangan Pauli. Yang pertama, elektron tidak boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Contohnya, jika suatu elektron mempunyai n, l, dan m yang sama, maka bilangan kuantum yang terakhirnya untuk s-nya itu pasti berbeda. Maka setiap orbital hanya boleh diisi maksimal 2 elektron saja. Nah, berarti untuk orbital s hanya boleh diisi 2 elektron. Maksimal. Untuk orbital P, 6 elektron. Untuk D, maksimal 10 elektron. Untuk F, ada 14 elektron. Yang searah terlebih dahulu yang diisi ya. Seperti itu. Nah, jika kita gabungkan dengan pembelajaran kita yang sebelumnya, maka maksimum elektronnya untuk subkulit 1s itu ada 2. Nah, untuk kulit L terdiri dari 2s dan 2p, itu 8 elektron. Itu diambil dari 2 plus 6 berdasarkan subkulitnya. Untuk kulit M, maksimum elektronnya ada 18. Subkulitnya adalah 3s, 3p, dan 3d. Maka 2 plus 6 plus 10. Untuk kulit N, maksimum elektronnya 32. Subkulitnya adalah 4s, 4p, 4d, dan 4f. 2 plus 6 plus 10 plus 14. Ya, oleh karena itu, betul ya, kulit, subkulit ini berhubungan erat. Nah, kita akan membuat konfigurasi elektron untuk latihan soal hari ini. Buatlah konfigurasi elektron dari beberapa unsur berikut. 11 Na. Perlu diingat, tadi kita sudah mempelajari tentang diagramnya, diagram orbitalnya. Penyusunan elektronnya seperti ini. 1s, kedua S, kedua P, ketiga S, ketiga P, 4s, 3D, 4P, dan seterusnya seperti itu. Nah, kita akan membuat konfigurasi elektron ini berdasarkan ketiga aturan tadi. Kita buat untuk 11 Na. 11 Na berarti kita mulai dari 1s. 1s, maksimal elektron ada 2. Oke. 2 elektron sudah terpakai ya. Berarti sisanya ada 9 elektron. Kita masuk ke 2s. 2s, untuk S maksimal elektronnya 2. Sudah ada 4 elektron terpakai. Setelah kedua S diisi ke 2p. 2p maksimal elektronnya ada 6. Di total sudah ada 10. Berarti sisanya akan masuk ke kulit dan subkulit 3s 1. Elektronnya sudah pas ya, 11. 4 plus 6 plus 1, 11.
Seperti itu. Kemudian 21 SC. Sama juga pengisiannya. Dimulai dari 1 S2, 2 S2, 2 P6. Ini sudah 10. Masuk ke 3 S2. Sudah 12. Masuk ke 3P6. Sudah 18. Masuk ke 4S. 2 ya. 3P 4S ke 3D. 3D 1. Berikutnya soal nomor 3. 36 KR. Kita mulai dari 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Sudah di sini ya. Di sini berarti sekarang ke 4S. 4 S2. Habis 4S, kemana tanda panahnya lagi? Ke sini, 3D. 3D 10. Dihitung-hitung ini masih 30 ya. Habis 3D kita masuk 4P6. Selesai untuk 36 KR. Terakhir 49 IM. Dimulai dari sama 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3D10, 4 P6. Habis 4 P6 berarti kita masuk ke 5S. 5 S2. Habis 5 S2 tanda panahnya 4D. 4D10. Satu lagi 5P1. Selesai.